Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Hopefully you are always fine. Okay, in this meeting we are learn about in chapter 2. The title this chapter is Let's Live a Healthy Life. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu Let's live a healthy life. But before we learn to study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi sinni ilman, warsuqni fahman. Amin. Let's start it. Chapter 2. Let's live a healthy life. Okay, in this chapter we will learn about to state the purpose intention to do something and to agree or disagree with a suggestion or an idea. Jadi pada bab ini tujuannya yaitu untuk menyatakan tujuan atau intention untuk melakukan sesuatu, dan yang kedua, setuju atau tidak setuju dengan pendapat atau ide orang lain. Jadi, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas to state the purpose or intention to do something, untuk menyatakan tujuan untuk melakukan sesuatu. Mohon diperhatikan, dipahami, dan dicatat dengan baik ya. Okay, now we are discuss about conjunction. Do you know what is the definition about conjunction in bahasa? Ada yang tahu kira-kira apa maksud dari conjunction? Oke, conjunction artinya kata penghubung, di mana suatu kata yang digunakan untuk menghubungkan antara kata satu dengan kata yang lain, agar satu kalimat dengan kalimat yang lain dan ungkapan satu dengan ungkapan yang lain bisa memiliki korelasi atau hubungan. Jadi, di dalam conjunction ada beberapa bagian. Yang pertama ada so that, ada in order that, dan terakhir ada to. Jadi 3 poin ini kita akan membahas ya. The first one is so that, and the second one is in order that, and the last we can say to. Okay, so that is, we start from discuss about so that. So that is or so that merupakan bentuk kata dalam bahasa Inggris dan merupakan conjunction purpose, di mana contohnya yaitu misal so that artinya itu supaya atau nanti. Kita dapat mengartikan misalnya jadi nantinya, misalnya seperti itu. Contohnya, you have to come so that you can meet. Kamu harus datang supaya nanti kamu bisa bertemu dia. Jadi di situ ada kata so that.
You have to come so that you can meet him. Kamu harus datang supaya nanti kamu bisa bertemu dia. Itu adalah contoh dari kalimat so that. Selanjutnya, ini adalah contoh kalimat dari in order that. In order that merupakan bentuk kata dalam bahasa Inggris dan merupakan bentuk conjunction purpose dalam bahasa Inggris, di mana penggunaannya yaitu setelah conjunction in order that atau in order to atau in order that bisa diikuti dengan bentuk verb one. Ya, kita ambil contoh ya. We have to study hard in order to be smart. Jadi ada yang bisa artikan maksudnya apa? Ya, we have to study hard in order to be smart. Artinya kita harus belajar sungguh-sungguh supaya pintar. Jadi di situ we have to study hard in order to be smart. Jadi di situ in ordernya merupakan bentuk katanya ya. Jadi itu contoh dari in order that. Sedangkan contoh dari to, di mana to itu setelah conjunctionnya harus diikuti dengan verb one juga. To artinya untuk, tapi penggunaannya berbeda dengan for. Meski memiliki arti yang sama-sama, artinya untuk. Kita ambil contoh ya. She is using her handphone to send a message to her friend. Saya ulangi, she is using her handphone to send a message to her friend. Jadi artinya dia menggunakan telepon genggamnya untuk mengirim pesan kepada temannya. Jadi di situ she is using her phone to, ya di situ penggunaan to ya, bentuk katanya di situ to send a message to her friend. Jadi dia menggunakan telepon genggamnya untuk mengirim pesan kepada temannya. Itu merupakan contoh dari to. Jadi sudah jelas ya, tadi saya kasih contoh dari so that, in order that, dan contoh dari to. Okay, this is the example of so that, in order that, and to. Oke, ini adalah contoh dari so that, in order that, dan to. Pada slide sebelumnya saya sudah menjelaskan contoh dari so that, in order that, and to. Namun pada slide ini saya akan menjelaskan kembali agar bisa dipahami dengan baik. The first one start from so that. Ya, di situ mohon diperhatikan ada contoh dari so that. Jadi kita baca sama-sama. Okay, you have to come so that you can meet him. Jadi saya ulangi lagi, you have to come so that you can meet him. Jadi di situ sudah jelas di tengah-tengah kalimat ada kata so that. Itu merupakan conjunction ya. Ya, kita artikan sama-sama. Kamu harus datang supaya nantinya kamu bisa bertemu dia. Jadi ada penekanan kata di saat saya mengatakan kamu harus datang supaya nantinya kamu bisa bertemu dia. Ya, supaya nantinya itu merupakan dari arti dari so that. Jadi kamu harus datang supaya nantinya kamu bisa bertemu dia. You have to come so that you can meet him. Itu merupakan contoh dari so that. Mohon dipahami ya. Ya, jadi kalimat conjunctionnya atau kata penghubungnya itu sudah jelas ada di tengah. Menghubungkan kalimat you have to come dengan you can meet him. Di tengahnya ada so that sebagai penghubungnya. Kamu harus datang supaya nantinya kamu bisa bertemu dia. Oke, saya rasa sampai sini paham ya. Selanjutnya contoh kedua or point 2, in order that. In order that memiliki contoh, mohon diperhatikan di situ ada we have to study hard in order to be smart.
We have to study hard in order to be smart. Ya, ingat, conjunction-nya ada di tengah-tengah karena dia merupakan kata penghubung. Ya, di situ ada in order to di tengah, menghubungkan kata we have to study hard dengan to be smart. Ya, kita artikan ya, we have to study hard in order to be smart. Artinya kita harus belajar sungguh-sungguh supaya pintar. Kata supaya itu merupakan in order to. Jadi sudah jelas ya, di situ in order to-nya di tengah karena dia merupakan kata penghubung agar menjadi satu kalimat yang baik dan benar. We have to study hard in order to be smart. Kita harus belajar sungguh-sungguh supaya pintar. Oke, kita beralih pada contoh ketiga. Number 3 atau the last one, yaitu to. Pada contoh to di situ perhatikan dengan baik contohnya. Kita coba baca sama-sama. She is using her handphone to send a message to her friend. Oke, saya ulangi. She is using her handphone to send a message to her friend. Jadi di situ sudah jelas to-nya di tengah karena dia merupakan kata penghubung. Oke, menghubungkan kata she is using her handphone dengan send a message to her friend. Tengah-tengahnya ada kata to, mana artinya she is using her handphone to send a message to her friend, artinya dia menggunakan telepon genggamnya untuk mengirim pesan kepada temannya. Jadi to itu artinya untuk, dia menghubungkan kata digunakan atau dia menggunakan telepon genggam untuk mengirim pesan kepada temannya. Jadi sudah jelas ya contoh dari so that, in order that, dan yang terakhir contoh dari to. Dan bisa membedakan ya, ingat kalau conjunction itu berada di tengah karena dia merupakan kata penghubung, menghubungkan kalimat agar menjadi kalimat yang baik dan benar. So we can get conclusion from our meeting. Conjunction atau kata penghubung adalah suatu kata yang digunakan untuk menggunakan antara kata satu dengan kata yang lain, kalimat satu dengan kalimat yang lain, dan ungkapan satu dengan ungkapan yang lain. Jadi di dalam conjunction ada 3 point, yaitu ada so that, ada in order that, dan ada to, di mana so that memiliki arti nanti atau supaya nantinya, sedangkan in order that memiliki arti supaya, dan to memiliki arti untuk. Jadi penggunaan ketiga conjunction ini diingat harus di tengah-tengah karena dia merupakan kata penghubung. Jadi ketika kita ingin mencari contoh dari conjunction di dalam sebuah kalimat, kita bisa mencari 3 kata, yaitu ada so that, in order that, dan to. Jadi diingat baik-baik ya apa yang saya jelaskan ini, dan mohon dipelajari, dicatat dengan baik. Oke. Thank you for your attention. Thank you for your time. I hope you are always learn English, and we are close this our meeting.
And last I say subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we can get conclusion from our meeting. Conjunction atau kata penghubung adalah suatu kata yang digunakan untuk menggunakan antara kata satu dengan kata yang lain, kalimat satu dengan kalimat yang lain, dan ungkapan satu dengan ungkapan yang lain. Jadi di dalam conjunction ada 3 point, yaitu ada so that, ada in order that, dan ada to, di mana so that memiliki arti nanti atau supaya nantinya. Sedangkan in order that memiliki arti supaya, dan to memiliki arti untuk. Jadi penggunaan ketiga conjunction ini diingat harus di tengah-tengah karena dia merupakan kata penghubung. Jadi ketika kita ingin mencari contoh dari conjunction di dalam sebuah kalimat, kita bisa mencari 3 kata, yaitu ada so that, in order that, dan to. Jadi diingat baik-baik ya apa yang saya jelaskan ini, dan mohon dipelajari, dicatat dengan baik. Oke. Thank you for your attention. Thank you for your time. I hope you are always learn English, and we are close this our meeting. And last I say subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.